Sesuatu tuh jangan diharapkan. Ibaratnya seperti Mas Hendy menjalankan puasa Ramadan ini, sing susah kan puasanya. Iya kan? Bonusnya udah ada pasti kalau lebaran nggak bakalan kemana-mana. Udah jelas tanggalnya juga ya. Udah gitu. Ibadah tanpa pamrih gitu ya. Iya, cuma yang susah kan. Puasanya itu. Nah itu Mas, makanya yang nikmati proses aja sih. Saya nggak mikir hasil. ORK, obrolan Ramadan kita. Menelisik spirit beragama melalui aktivitas keseharian bersama saya, Sedi Noviko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. ORK atau obrolan Ramadan kita hadir selama bulan Ramadan, di mana lewat program ini nantinya kita akan banyak kedatangan tokoh-tokoh yang pastinya hebat-hebat dan juga inspiratif. Harapannya nanti dengan kegiatan ini kita akan lebih banyak mendengarkan tentang aktivitas keseharian dari tokoh yang kita undang dan kemudian menangkap atau menelisik lebih dalam lagi dari aktivitas tersebut terkait dengan spirit agama yang ada di dalamnya. Karena memang secara ideal spirit beragama itu harusnya mampu terejawantah dalam setiap aktivitas keseharian kita sebagai manusia. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya di sini seorang tokoh budaya, bisa dikatakan seperti itu. Beliau ini lebih banyak berkecimpung di dunia budaya tradisi, ya lebih khusus lagi di dunia perdalangan. Tapi dalangnya bukan dalang seperti yang biasa, tapi lebih ke dalang jemblung. Nah nanti bersama beliau nanti kita akan banyak berbicara terkait dengan aktivitasnya, apa itu sih dalang jemblung itu seperti apa, kenapa kemudian memilih berkegiatan sebagai dalang jemblung dan lain sebagainya. Nanti akan kita kulik lebih dalam bersama tokoh kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Ki Jemblung Agung. Halo Ki, gimana kabar Ki? Sehat Mas Hendy. Oke, jadi saya itu kebetulan kenal Ki Jemblung Agung udah lumayan lama ya Ki ya. Jadi di era tahun di zaman Paterang tuh Ferry. Lawase ya. Lawase. Jadi ya luar biasa tapi ya, sependek yang saya kenal dari seorang Ki Jemblung Agung hari ini penamaannya. Kalau dulu kan banyak lah. Kalau banyak nama ya. Banyak. Tapi kalau nama asli boleh di-spill nggak nih? Boleh. Namanya? Nama aslinya itu Agung Wicaksono Pujo Prasetyo. Ayo sebut. Panjang lah Mas. Agung Wicaksono Pujo Prasetyo. Oke. Walaupun di dalam proses perjalanan hidup kamu itu nama yang dikenal macam-macam ya. Dari mulai aku sampaikan ya, Agung Mukser, sebanyak lah, Agung Totman, multi talentan sampai hari ini menjadi seorang Ki Jemblung Agung. Luar biasa. Banyak. Luar biasa. Mama rezekinya kayak gue ya. Iya. Jadi Ki, saya tertarik nih Ki sama aktivitas terakhir yang Ki Jemblung Agung dalami ya, terutama di dunia perdalangan ya, dalang jemblung khususnya. Mungkin bisa disampaikan dulu ke sobat Visip ya yang ada di rumah mungkin atau ada dimanapun berada. Sebetulnya apa sih dalang jemblung itu apa? Oh itu ya. Berarti saya langsung hadap kamera lah ya. Oke. Salam Rahayu. Salam sehat. Semoga sobat Visip dan keluarga besar Visip banyak rezeki, banyak keberkahan. Amin. Kula nuwun, istilahnya harus permisi dulu ya. Kalau nggak kula nuwun kayak orang mantap. Jadi itu berbicara tentang dalang jemblung. Dalang jemblung itu adalah salah satu
jenis kesenian tradisional yang ada di Banyumas. Memang otentik milik Banyumas. Banyak versi. Banyak versi. Banyak versi lah. Di berbagai daerah ada, setahu saya sesuai dengan bacaan gitu. Tapi saya meyakini ya apapun Jemblung itu dari mana itu, mau luar negeri yang monggo, yang penting saya melestarikan lah, daripada nggak ada yang melestarikan. Itu pendapat atau persepsi saya lah. Kita sendiri. Oke. Artinya Ki Jemblung ini menganggap bahwa dalang Jemblung adalah kesenian tradisional, tradisional, dan ketika ada embel-embel Dari dalang Jemblung Banyumasan berarti dia yang versi Banyumasannya. Iya gitu. Terus bedanya dalang Jemblung dengan pedalangan-pedalangan lainnya itu apa, Ki? Gini, dalang Jemblung itu adalah seni tutur. Seni tutur. Istilah gamelannya itu berasal dari mulut orang. Oke. Mungkin suara gong, kenong, ini dari mulut. Instrumennya dari mulut. Instrumen musiknya. Wayangnya itu adalah makanannya. Kan di depan itu adalah ada tumpeng, jajanan pasar, kue rampe yang lainnya. Nah ini yang digunakan sebagai wayangnya. Oke, mamanya kita ambil mendoan, terus nanti bunyi semuanya kan berjumlahnya 5-6 orang. Oke, nanti ada kidungannya. Nah, nanti umurnya masuknya Semar ya adalah ya suaranya kayak Semar. Ini jadi Semar itu istilahnya. Nanti belum tokoh lain apa bisa. Ataupun bisa tokoh-tokoh nggak wayang juga bisa, karena Jemblung itu istilahnya nggak terkait dengan harus pakem wayang ya. Enggak. Kalau arti Jemblung itu sendiri apa, Ki? Jemblung adalah jem-jemane wong gemblung. Jem-jemane wong gemblung. Artinya seperti ini. Gimana tuh, gimana? Bicaranya selayaknya seperti orang gila. Tetapi di balik itu ada sebuah pitutur, pituduh, pitulung atau nasihat. Mas Sandy bisa memperhatikan. Iya. Prio nih contohnya. Iya kan? Dia anggaplah orang gila. Banyak orang menang. Tapi kadang ngomongnya ada benernya kan. Nah itu seperti itu. Ada sesuatu yang nggak bisa kita. Iya bener omongannya dia lah, seperti itulah. Artinya mungkin kalau orang awam akan menganggap ya dia orang gila. Tapi kalau kita dengarkan lebih dalam sebetulnya ada sesuatu dari apa yang disampaikan gitu ya. Iya. Jemblung itu artinya seperti itu. Oke. Terus tadi instrumen musiknya itu berasal dari mulut. Wayangnya adalah makanan yang ada di depan. Biasanya makanan itu bebas. Ada ini pakemnya ada. Tumpeng, jajanan pasar, terus ada kayak sesaji, terus kopi, teh, air putih, ya itulah. Oke. Nah, kemudian kenapa kok Ki Jemblung Agung tertarik untuk mendalami seni tradisi dalang Jemblung ini? Salah satu alasannya, di Banyumas itu kan banyak kesenian tradisional. Ya. Harus ada yang saya ketahui itu 60 lebih. 60 jenis kesenian. Tapi yang hidup itu mungkin separuhnya aja tidak ada. Termasuk dalang Jemblung ini tidak hidup sebetulnya awalnya. Iya. Bisa dikatakan hampir pelaku nggak ada. Pelakunya masih ada di daerah Tambak, itu masih ada. Oke. Usia berapa itu sekarang yang ditambak itu? Ya mungkin ya tahunan lah. Karena ada Pak Uyuban yang pernah saya kenal. Enggak, rata-rata yang ada di ya usianya lebih. Udah tua ya, di atas 50 tahun mungkin ya. Iya. Ini ada, dan istilahnya ngarah gampang dalam perjalanan ini banyak yang diceritakan kenapa saya di Jemblung, tapi alasan sing logis aja ini. Daripada langsung nguri-nguri, nyong sing nguri-nguri lah. Itulah. Oke. Karena sebelumnya Ki Jemblung ini menganggap bahwa pelaku seni dalang Jemblung ini bisa dikatakan jumlahnya tidak banyak gitu ya. Tidak banyak. Atau bahkan dikatakan hampir punah sebetulnya. Iya.
makanya kemudian tertarik untuk mendalami itu agar tetap ada ya. Ya, itu alasan sing logis. Nek alasan lainnya banyak tapi tidak Tidak bisa disampaikan. iya. Kenapa? Karena hubungannya nanti ya hubungan perjalanan kenapa harus menjadi dan jomblo gitu loh. Ya kan? Perjalanan hidup seseorang kan mungkin banyak orang yang kenal, wah si aku kan dulunya ini. Kenapa saya di dalam itu kan ada yang nggak terima nih. Tapi apa yang saya lakukan selama hidup kan banyak orang yang nggak tahu. Iya, Nah itu menarik. artinya hidup itu perjalanan. Iya. Perjalanan itu kan tidak lantas harus apa ya, orang jalan dari titik awal sampai titik akhir bentuknya sama terus kan enggak Ya. seperti itu. Karena orang hidup kan berproses ya. Berproses. Jadi nggak ada masalahnya menurut saya nggak ada masalahnya. Tapi ini apa ya? Yang malah nanti wah keakuan gue lah, aku kan nggak mau. Oke, jadi alasan yang dianggap paling rasional adalah untuk menguri-uri budaya tadi. Iya. Daripada Budaya tradisi. ngasih nguri-nguri karena nenun sewu kesenian tradisional EBI udah banyak sekali nih kan. Lengger, apurata yang nari. Terus ya sing bae lah. Sing logis bae lah sing. Terserah orang mau terima apa enggak ya. Sementing saya berusaha sinau konsekuen lah, Oke. konsisten. Nah, berkaitan tadi dengan sinau tadi atau belajar. Awalnya seorang Ki Jembruk Agung tuh mendalami atau belajar berkaitan dengan pedalangan Jemblung itu dari siapa kalau boleh tahu? Nah saya awalnya itu sebenarnya kan Mas Sandy ingat nggak ketika acara Purwokerto Bersatu tahun 2005 apa ya? Yang di mana nih? Yang di Andang. Oh, di Andang, ya. Ada dalam Ya. Jepang. Ya, oke. Ya. Bawa tumpeng itu ya? Iya. Oke, ya. Itu ketika saya melihat itu, ya saya cuma di batin lah. Kira-kira ini nih yang saya cari. Saya kepingin seperti ini. Kok malah itu sudah akhirnya mungkin ucapan adalah doa ya. Iya. Mungkin Itu ketika tahun 2005. ya Oke. alam semesta ngerespon mungkin Iya. waktu itulah. Kesetrum ya. Kesetrum akhirnya banyak perjalanan yang nggak bisa diceritakan. Dan akhirnya mengarah ke situ ya. Iya. Kayak ada nuntun mungkin ya. Iyalah. Nuntun ke arah situ. Malah aku boleh gaib malah mumet. Itu lebih yang rasional lah ya itulah. Oke, jadi awal ketertarikan itu ketika tadi ya melihat perform pada dalam sebuah legendaris Mbah Sadam apa ya? Oke, pada sebuah acara kolektif di Purwokerto saat itu ya, di Andang Mangrenan ya. Iya. Yes, oke. Terus berkaitan dengan ini proses belajar, pastinya kan bukan hal yang mudah ya untuk merambah sesuatu hal yang baru ya, yang sama sekali kita belum pernah merambah. Bisa nggak diceritakan ke Sobat Visip sekalian terkait dengan suka duka selama proses belajar dulu nih? Suka dukanya itu biasa aja loh. Biasa aja. Iya, nggak ada suka nggak ada duka itu. Loh. Ya artinya udah melewati fase itulah ya, fase suka gitu. Ternyata segini dok gitu. Susah, segini ya udahlah. Pokoknya sekarang nih posisinya udah monggo gitu aja lah. Saat itu saya. Gini, pertama kali kan dulu di tahun berapa saya lupa itu. Konsepnya tuh kontemporer. Kontemporer itu bersama Andro Jemblung. Berarti pementasan atau pagelaran di Bakorwi. Ya, Nah itu Bakorwi masih teater lah, teater Andro Jemblung, pembelajaran teater. Akhirnya bikin sendiri konsepnya kontemporer. Dan pikiran saya bagaimana nih Jemblung itu biar generasi tertarik ya. Karena kalau naik klasik kayaknya iya.
kayaknya orang tertarik dilestarikan. karena wong deleng ngomong tok mangan ki Kayak ibaratnya ngeromet dewek kan. dewek itu kayaknya untuk generasi kayaknya pikirku ya kurang ini, tapi cari yang pop lah gitu. Akhirnya penggabungannya kolaborasi sama lengger, kolaborasi sama calung, tapi dengan tetap membawakan atau aku pada pakem nih. Substansinya tetap Iya, dia. esensinya masih ada. Walaupun gimmick-gimmicknya tadi. Suka dukanya jelas. Ini Mas, dalam artian ya terkait banyak lah nek sukane ya. Ya seneng lah istilah penonton yang gue ini seneng kayak terbawa suasana Jadi berhasil lah ya kita. dukane ya ketika aduh udan kayak masih terfula kon kumpulan temen ya gitu. Nah sekarang kan udah murni berusaha klasik lah Mas, jadi nggak modern lah, tapi ya berusaha modern. Oke, jadi awalnya justru kontemporer ya, iya. memadukan antara tadi pakem klasiknya dengan ornamen lain ya dalam disiplin seni. Tadi ada lengger, mungkin teater juga ada di situ ya. Terus tadi apa? Selain itu calung. Ya. Oke. Dan kemudian sekarang lagi berusaha untuk mengembalikan itu ke yang klasik lagi. Yang ori. Oke. Kenapa punya pemikiran bolak-balik tadi ya? Artinya awal kamu Ki Jemblung ini mencoba untuk memberikan modifikasi dalam seni pertunjukan dalang jemblungnya. Nah, kemudian sekarang kok berusaha untuk mengembalikan lagi ke pakemnya agar ruh atau energi jemblung itu tetap ada. Artinya karena kan awalnya dari klasik. Nah, kan kalau saya terus-terusan kontemporer atau modern, ya enggak, maka nanti indang nih istilah itu ya. Oke. Dasarnya indang. Ya. Makanya kayak kemarin belum lama ini di Pendopo Sipanji di klasik. Nanti tanggal 29 itu salah satu kafe di Purwokerto. Itu nanti modern, tanggalnya sama cuma beda jam nanti. Apa tempatnya sama seperti yang tempo hari itu, bukan? Di tempat yang berbeda lagi atau sama dengan yang ini dua tempat. Dua tempat. Salah satunya di Purwokerto tanggal 29 dengan modern. Terus saya tanggal 29 juga beda jam di daerah Klinting atau Sama Gede. 29 besok. Dalam satu hari ya. Satu malam lah. Satu malam ya. Harus ada dua tempat yang. Ya, yang satu modern, satu klasik gitu. Nah, terus kalau misalnya bicara dalam konteks klasik tadi ya, itu kan Pak mungkin ada PR tersendiri bagi Ki Jemblung nggak? Bagaimana kemudian untuk mendekatkan seni tradisi ini ke generasi muda yang yang biasanya kan generasi muda itu apalagi sudah masuk budaya-budaya lain ya. Nah, budaya kita justru menjadi teralienasi, dia tidak suka, mungkin entah karena tidak paham ceritanya, mungkin dianggapnya tidak modern, atau mungkin durasinya terlalu lama. Misalkan yang ngeliat wayangan itu kan semalam suntuk itu kan. Nah, kira-kira ada keresahan ke situ nggak? Iya. Karena bagi saya adalah istilah gini, tugasnya aku untuk pribadi lah ya, secara jujur tugasku adalah aku bisa nularkan ke generasi ini satu nih, mulai katakanlah A, oke, sampai B. Nah permasalahannya A sama B bisa nggak nularkan juga ke C atau D gitu ya? Nah itu karena tak lihat kayaknya beberapa kesenian ini kayaknya nggak sampai itu nih, jadi kayaknya nih nggak ada generasi. Contohnya kesenian yang udah tidak ada, tadinya ada nggak ada. Kenapa ini permasalahan lah? Aku ini berusaha kadang setiap bulan atau setiap ke desa kemana ngajar, marahi anak-anak, terserah nanti dia tertarik apa enggaknya. Yang penting saya berusaha mayu lo kayak lewat dolanan bocah materine. Marais. Nah, ini perlu diklarifikasi juga. Marah itu bukan memarahi kayak ngajarin. Oke, ngajarin. Karena barangkali sobat visip ada nggak ngerti tuh, wah kok malah dimarahin gitu. Iya.
Marai dia ngajari ngajari sinau bareng. bareng. Itu sebagai upaya yang Upaya. Ki Jembrung lakukan agar seni ini bisa lestari gitu ya. Iya. Oke. Terus sejauh ini minat dari generasi selanjutnya nih setelah Ki Jembrung Agung udah mulai kelihatan apa enggak? Apa belum? Nek selama ini kan lagi yo dulu itu saya pernah ke sekolah-sekolah Mas. Jadi saya minta rekomendasi ke dinas pendidikan. Oke. Itu minta materi sekitar 1,5 sampai 2 jam yang ngajarin itu tentang pengenalan Iya. Jembrung khusus. Oke. Nah ini terkait dengan tadi ya. Tapi karena COVID, Ah, nah itu sampai sekarang ini yang ke sekolah-sekolah udah belum mulai lagi. belum mulai lagi. Oke, terkait dengan upaya mengenalkan. Nah, ini kan ibaratnya kalau kita seorang marketing nih, Ki, memperkenalkan produk yang orang sudah banyak tahu itu kan lebih mudah daripada memperkenalkan produk yang orang itu belum tahu sama sekali bahkan itu ya. Nah, pastinya ini kan butuh energi yang lebih ya. Tadi dikatakan bahwa seni tradisi dalang Jembrung ini sudah hampir dikatakan menjelang punah gitu kan. Artinya pasti banyak generasi muda juga yang tidak tahu ya dalang Jembrung apa sih gitu kan. Nah sementara kamu berusaha untuk memperkenalkan itu ke generasi muda. Capek nggak Ki? Nggak capek. Karena apa ya, bumbung istilahnya kan kadang ini Mas, bahkan nek Yang membuat bombong itu apa? Yang membuat dirimu bombong itu apa? bisa memberi manfaat bukan cuma ke manusia nih utamanya, Tapi ya ke hewan, ke wit-witan, pohon-pohon, bahkan alam semesta sekitar. Utamanya itu nah aku dengan cara lah itu ketika bukan terlepas ya tadi apa persepsi beragama lah ya. Umpamanya nih ketika lagi mau makan lah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Makan aja istilahnya tak ambil sebelum aku makan tak ambil makan nasinya tak ambil, lauknya tak ambil, tak sisihkan, terus tak taruh di mana, terus aku ngomong monggo nih ada yang kepengen nyicipin rasanya monggo itu saya istilah yo tidak dalam bermaksud apa-apa, ini berbagi. Artinya bahwasanya manusia lupa menurut saya terlepas itu mbok awan dan ada semut yang makan, bahkan tikus yang lewat juga lapar ataupun beberapa itu yo siapa tahu dia mendoakan untuk saya. Oke, berarti yang membuat Ki Jembrung ini bombong adalah spirit berbaginya tadi ya. Dalam hal ini berbagi tadi ya pengetahuan, berbagi tentang apa namanya informasi berkaitan dengan dalang Jembrung tadi ke generasi muda. Karena bahwa dalam Jembrung ya bukan hanya sekedar Jembrung, tapi harus ternyata ke sini ya harus ibaratnya laku perilaku hidup, berusaha sinau hidup lah, sinau urip gitu. Oke, mungkin bisa diperjelas lagi ya. Tadi mungkin awalnya menganggap dalang Jembrung adalah seni tradisional, lebih khususnya seni pertunjukan berarti ya. Jadi apa namanya ketika Ki Jembrung Agung memilih bidang itu adalah Ki Jembrung Agung terjun dalam seni pertunjukan gitu ya. Nah kemudian dalam prosesnya ternyata tidak hanya itu yang didapatkan. Tidak hanya itu, ternyata ya emang ya bagaimana istilahnya saya belajar menyelaraskan diri dengan alam, saya belajar menyelaraskan pikiran sama hati, harus selaras, harus harmonis, harus
istilahnya puasa. Puasa kan konteks menurut saya nih, yang istilah saya bocah, bodoh ini durung pecah. Dia seperti itu kan. Bocah bodoh ini turun. Iya, saya berarti ya karena saya pinter ya saya males sinau dong gitu. Saya males belajar. Anda sudah merasa pintar gitu ya. Ini males pinter, makanya sih mending jadi orang bodoh. Ya, spirit belajarnya tetap ada. Iya, sinau itu kan menurut saya ya istilah puasa itu kan muasna rasa yang dalam menurut kacamata atau membaca dalam konteks luas dan sempit. Nah, saya dalam konteks luas nih. Konteks luas kan membaca hidup, membaca dunia, membaca keadaan sekitar, itu konteks luas. Kalau membaca konteks sempit adalah puisi. Itu baca. Ini konteks luas ya. Membaca jagat atau hidup saya lah, saya belajar. Puasa itu muasna rasa yang ada menurut saya ya bukan hanya terlepas dari yang saya tahu, menahan lapar itu bukan patokannya saya. Jadi ada ati, lati, pakarti, dan nyawiji. Bisa dijelaskan masing-masing. Nah, ati itu adalah muasna rasanya saya harus bombong. Bombong itu adalah keadaan ya nang awak kepenak, nang omongan kepenak, hati kepenak. Itu karena ikhlas berarti. Bukan. Karena ikhlas diomong malah nggak ikhlas. Seneng itu cuma di mulut. Kan? Saya senang ya udah di mulut, tapi nang hati orang. Tapi nek bombong itu udah semuanya mencakup menurut saya. Iya. Ya maksud saya ikhlas secara substansial. Iya. Kita bisa bombong karena kita ikhlas gitu kan. Legowo. Legawa. Iya. Hati baik. Muasna rasanya adalah bombong. Harus tenang, santai. Oke. Muasna rasanya puasanya. Latih ya omongannya sih ngapik-ngapik, jelas pasti. Karena ketika kita ngomong baik, alam semesta akan merespon baik. Ya enggak. berikan energi positif. Energi positif pada bukan hanya ke diri sendiri tapi apalagi ucapan adalah doa gitu ya. Makanya berujarlah yang baik-baik gitu. Iya. Pakarti perilaku ya. Artinya harus berani, terutamanya mengakui dirinya salah, dirinya penuh kesalahan, dan dirinya berani salah. Mau introspeksi ya. Iya. Terus karena istilah saya kehilangan uang nih umpamanya, mikir, berarti waktu kecil ataupun kapan saya pernah nyuri duit tapi ya jadi uangku hilang. Harus berani ke situ mikirnya gitu. Nah, istilahnya perbuatan apa yang kita perbuat ya pasti akan buah nanti. Olah rasanya. Nyawiji itu hati dan pikiran selaras. Kebanyakan kan susah. Pikiran dan ucapan. Berarti nyawiji itu dari tiga unsur awal. Sama hati dan pikiran selaras. Maka kan istilah banyak non sewu nih. Saya bukan nyindir atau apa. Dalam konteks puasa, ya puasa udah makan, tapi dalam perilaku masih ngomongin apa atau berbagi, masih selfie lah atau diupload lah. Puasanya baru sebatas puasa tidak makan dan tidak minum gitu. Iya, tapi bukan secara substansial berpuasa gitu maksudnya. Iya, makanya saya lebih suka menurut saya puasanya ya muasna rasanya yang saya bisa. Iya. Tapi ibaratnya seperti puasa. Ibaratnya saya percaya Mas, gini, sesuatu tuh jangan di jangan diharapkan. Ibaratnya seperti Mas Hendy menjalankan puasa Ramadan ini, sing susah kan puasanya. Iya kan. Bonusnya udah ada pasti kalau lebaran nggak bakalan kemana-mana. Bonusnya udah ada kan. Udah jelas tanggalnya juga ya. Udah gitu. Pasti, cuma yang susah kan puasanya itu. Nah itu Mas, makanya yang nikmati proses aja saya nggak mikir hasil. Ya kadang memang ya ini sudut pandang ya. Iya. Kadang ada orang lebih berpikir
syariat itu menjadi hal yang penting. Ya. Ada orang lompat ke hakikat, tapi sebetulnya ya syariat juga menjadi penting untuk sampai pada hakikatnya gitu kan. Ya, Iya. saya nggak tahu halal. Ya nun sewu ini saya bodoh banget, bodoh dengan halal seperti itulah. Sama. Nggak tahu. Saya nanya ini sebagai apa host ini. Saya berusaha isi nang laku, udah itu aja. Oke. Jadi tadi yang dipuasakan adalah hati, Hati, lidah, lidah, pikiran, pikiran, dan perilaku tadi ya. Perilaku. Terus untuk menyawiji tadi, iya, nyawiji antara hati dan pikiran. pikiran. Butuh harmonis. Ya walaupun dalam prakteknya susah, cuma ya jenenge sinau kan harus belajar. Wujudnya dalam bentuk perkataan atau perilaku. Iya. Aku belum bisa ini ya, coba yang ini dulu. Dan Oke. Dan proses itu, proses pembelajaran itu Ki Jemblung dapatkan dari proses tadi iya, dalam perdalangan Jemblung ini iya, didapatkan di situ ya. ini dapatkan. Oh ternyata ini ya. Karena emang Jemblung kan penuh dengan nasihat. Lah mungkin saya nasihati Mas Hendy kok jargonnya kan lucu itu. Iya. Berarti kan saya harus melakukan, Mas. Iya enggak? Berarti ini termasuk ini tadi yang disampaikan budaya tutur ya sebetulnya ya. Iya, Budaya tutur. budaya tidur. Iya. Karena dalam beberapa yang saya baca itu mungkin entah yang saya baca salah atau mungkin ada persepsi orang yang nulis terkait dengan dalang Jemblung salah, tapi banyak juga mengkaitkan dalang Jemblung adalah seni teater tradisional. Iya. Apa Tutur. betul seperti itu? Ya teater tutur, Teater tutur. berasal dari tutur. Oke. Ya kan emang semua orang kan berteater, Mas. Iya kan? Iya. Lahir di dunia itu udah teater kok. Oke. Dalam proses tadi, proses mengkampanyekan dalang Jemblung tadi, yang mana ini kan tidak mudah ya, seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa ini tidak sangat tidak populer di masyarakat. Pastinya kan butuh effort yang lebih ya dari seorang Ki Jemblung Agung ini untuk apa namanya mengkampanyekan ini loh, ada seni tradisi yang juga perlu untuk kita lestarikan. Nah, karena tidak populer itu kan pasti sering dong ketemu kendala-kendala atau bahkan mungkin penolakan dari orang yang diajak. Pernah nggak terjadi seperti itu? Nih saya jujur orang udah nggak mikir itu, Mas. Artinya ya ketika orang peduli ya pasti nanggap. Ketika Jemblung dibutuhkan pasti aneh nanggap. Kalau enggak pun ya saya tetap latihan, saya tetap bisa berkarya dengan yang lainnya kami lewat. Kayak kemarin drama musikal itu saya bikin naskah. Nanti sebentar lagi juga ada drama musikal, saya bikin lagi naskah. Toh Itu bukan bagian dari Jemblungnya ya, bukan beda ya, beda. diselipin Oke. Oh, ada sisipannya. sisipan Ini di naskah itu. Oke. Jadi emang Artinya berbagai cara, Mas. Cuma saya nggak mikir Jemblung harus populer, enggak. Bahkan nggak ada yang nikmati sama sekali, nggak ada yang nonton. Ya nggak apa-apa gitu. Karena gini Mas, banyak kan kayak gini. Mas Hendy tahu nggak itu gunung apa sebelumnya? Yang di sana gunung apa? apa namanya Goro apa ya? Enggak, ya Selamat. selamat ya. Nek, menurut saya mungkin Gora kan ya. Iya Gora. Oke, sampai di sini. Gora, mahal Gora. Oh iya. Nah, tapi ketika saya ngomong orang biarnya nggak cocok ini kan, Gunung Slamet siapa? Akhirnya memperdebatkan kan. Tapi ketika gini, maksud saya, ketika Mas Hendy ngomong Gunung Slamet, dalam rasa saya ini muasna rasanya, oh gue Gora maksudnya. Ketika saya sama ngomong Gora, Mas Hendy, oh kayak Gunung Slamet maksudnya. Udah enggak, kita boleh nggak sepakat nih Mas, tapi jangan ngelarang. Lah banyak kan orang ini ngelarang, wow sampai debat. Kan orang enak hawane. Karena belum mengolah hati dan rasa. Iya, saya udah semoga ya gitu sekarang itu aja lah. Hasilnya lebih bukannya nggak mau berdebat gitu. Sudah saya enakan jadi gelas kosong lah.
jenengan ngomong apa tak diisi saya nginu. Tapi tadi menarik ya, artinya makna puasa yang Ki Jemblung Agung sampaikan itu ketika dikaitkan tadi dengan spirit agama, sebetulnya ya substansinya kan seperti itu. Itu ya Mas. Ketika menurut saya ya, Oh iya. bisa tidak bersepakat kan. Iya nggak apa-apa nih. Artinya agama itu kan harapannya menjadikan kehidupan ini termasuk manusia itu menjadi lebih baik ya. Iya. Gimana caranya kalau ingin menjadi lebih baik, tapi ketika kita belum mampu tadi mengolah rasa lidah gitu, menjaga lidah, menjaga pikiran, menjaga perilaku dan lain sebagainya, itu kan tidak akan sampai ya. Substansi beragama itu tidak akan sampai. Artinya di sini menjadi menarik menurut saya ya, juga mungkin teman-teman sobat Visip dari apa yang tadi disampaikan oleh Ki Jemblung Agung tadi berkaitan dengan bagaimana proses selama ini yang dijalankan lewat aktivitas dalam dunia perdalang jemblungan ini mampu memberikan banyak pelajaran kelihatannya buat Ki Jemblung Agung sendiri ya, paling tidak bagaimana untuk kemudian menjadi manusia yang lebih berkualitas lagi gitu ya. Manusia yang lebih manusia. Kayak lagu siapa ya? Ya lu sudah dipromosi lagu ini jadi nyata. Ya, jadi menarik. Kisah ini menarik. Artinya ternyata memang bicara agama nggak jauh-jauh gitu, tapi itu ada dalam diri kita sendiri sebetulnya ya. Bahkan di konteks rezeki lah Mas. Begini, prinsipnya bila mana orang hidup mikirnya cuma hal ekonomi, maka hidupnya dia kelas ekonomi. Next saya pengennya eksekutif ya? Iya, eksklusif toh. Yes, caranya gimana tuh? Ya udah nikmati syukur. Ya kan? Oke. Istilahnya seperti ini. Kan orang mungkin ada yang pusing duit. Nah, saya udah nggak pusing duit. Di gantian lah duit koning pusing karo nyong. Biar duit yang mikirkan saya. Tapi masih kan utamanya rezeki kan yang pikirkan duit. Ibaratnya lebaran sampai detik ini pun 0 rupiah Mas. 0 rupiah. Tapi udah biasa aja gitu. Nek pancen sudah ginaris atau wayai rezeki ada lah. Kan datang dengan sendirinya. Artinya bukan menafikan bahwa kita tidak harus berusaha gitu ya. Iya, tapi artinya biar semesta yang mengatur itu. Iya, kan banyak cara Mas untuk istilah rezeki kepriwe ya, bener kan banyak. Bukan hanya bekerja, bukan termasuk yang kemarin terjadi di Banjarnegara kan juga salah satu upaya untuk mendatangkan rezeki. Iya itu. Kan jalannya kurang benar Pak. Ya kan. Itu kurang benar. Artinya seperti ini kan. Kita kan butuh proposal Mas. Maksudnya seperti ini. Ketika mungkin katakanlah si siapa Yono nih. Yono jadi presiden. Mas Hendy belum kenal. Mas Hendy mau nemuin Yono kan langsung kan nggak bisa Mas. Bisa. Harus siapa saya gitu kan. Harus lewat ajudan. Bahkan secara protokolernya ada gitu. Nah ini begitupun saya kepada Sang Pencipta memohon sesuatu, saya nggak pede langsung dikabulkan, nggak yakin. Maka saya harus menyusun proposal. Menyusun proposal adalah yaitu kita punya bukan hanya kepada manusia, tumbuhan, hewan, makhluk yang tidak kelihatan, ya harus ditembung. Umpamanya menyirami bunga aja nih, kembang mawar atau kembang apapun disiram, kamu sehat selalu ya, semoga banyak tumbuhnya waras lah. Ya, prinsipnya mereka juga makhluk hidup ya, artinya sebenarnya bisa berkomunikasi dengan cara masing-masing gitu ya. Nah makanya ini kan ibarat dia proposalnya nanti kan disampaikan kepada Sang Pencipta Gusti Ingkang Maha Suci. Lah tinggal kapan dalam
dalam konteks politik semakin banyak dukungan Itu kita gitu ya maksudnya ya. itu yang susahnya kan di situ. Makanya puasa Jadi minta ke Tuhan pun juga harus politis gitu ya. ya harus Mas. Yes, Agak kita kan bukan seorang sing monggo lah. Ibarat saya nggak mungkin saya langsung. sadar diri. Iya, mungkin ada yang mengatakan saya cinta sama Gusti Allah. Pertanyaan ini gampang. Gusti Allah cinta kalau popor. Ya, bagaimana meraih cinta? Kepedean ya. Jangan kono kepedean. Iya, kayak gitu. Tapi bagaimana caranya kan belajar, Mas. Seorang munafik lah. Yang caranya nyok. Ngarah ke makanya Iya. Islam menjadi manusia aja lah belajar. Oke. Menarik ya. Memang segala sesuatu itu pasti ada cara ataupun adabnya ya. Termasuk misalnya tadi yang disampaikan bagaimana cara kita meminta ke Sang Pencipta gitu kan. Ya pastinya untuk membuat kita menjadi percaya diri dengan diri kita sendiri itu kan berarti ya kita harus meningkatkan kualitas tadi ya. Kan masa iki terus, Mas. Kalau saya mau ini ya. Oh iya, tapi aja ngarepna dong kayak ibaratnya jangan puasa sing lakoni kan puasane kayak. Bahan pasti coy nggak bakalan Ibadah tanpa pamrih gitu ya. iya, pasti bisa ada. Ya bonus itu urusan Tuhan lah ya. Udah pasti ada. Iya udah pasti ada. Contohnya Kita pikirin gitu. Iya. Jadi kalau misalnya beribadah kemudian tadi kamu melakukan kebaikan berbagi segala macam itu kalau misalnya kita berpikir hasil kan stres sendiri pastinya. Pada basic skripsi, orang di ACC ini, ya kan? Dan itu tidak mungkin membuat kamu bertahan hingga detik ini di bidang itu ya, di dalam Iya. gitu ya. Iya sih nahu. Oke. Kadang pun saya, ya tetap ada Rasulnya kan tetap ada, tapi sekarang nggak ke Rasulullah lagi lah istilahnya lebih, ya lebih mudah rasa ngobrol, Oke. Sudah lebih matang. ya lebih Berat. santai lah Mas, kepengennya sing santai aja gitu, ya kayak kelewean lah, iya kan. Kadang kan orang kan, ya maka itu kan seseorang itu nggak pernah tahu perjalanan hidup seseorang sendiri. Bahkan Mas Hendy udah kenal saya lama nih. Tapi apa yang saya lakukan karena kan orang turu bareng, orang terus bareng kenal. Itu kan hidup adalah sebuah perjalanan dan perjalanan dalam hidup kita itu orang lain tidak harus tahu dan tidak perlu tahu juga sebetulnya bagaimana konsep hidup masing-masing. Dan sederhananya hidup itu katanya cara untuk mencari jalan pulang kan. Ya, dari nol berangkat kembali ke nol. Nol lagi gitu ya. Nah ini aktivitas sehari-hari ya mana nulis. Nah saya lebih karena nulis kepengen ya udah buku lah. Ada legasi yang ditinggalkan. Ya ini sudah tinggal ya entah kapan ini mau istilahnya. Wah aku sing biayai atau ya semoga tapi ini saya udah siap gitu. Oke. Itu berisikan antara obrolan kakine karo putune. Istilah kayak dialog imajiner. Iya. Itu yang berisikan ya selipan-selipan dari jempol. Nah gawean Mas, aku nganggur. Mas Edi kan sebagai dosen, ya kan. Saya di kepemerintahan. Apa itu? Kata perintah-perintahan siap lah. Oh iya. Nunggu perintah gitu. Nunggu perintah. Mas, belikan konak iya sih ya. Ke pemerintah. Keren juga istilahnya. Kepemerintahan. Kepemerintahan. Merintah. Ya anak perintah-perintahan siap kita. Oke. Istilah yang keren. Kelebihan apa namanya? Sinau urip kan harus Luar biasa. Ki Jemblung. Karena memang ternyata perjalanan tadi membuat Ki Jemblung ini banyak mengalami perubahan nih kelihatannya dari apa saya kenal dulu gitu ya. Ya ini kan nilai positif ya, artinya ketika kita memahami hidup itu adalah jalan untuk pulang. Berarti kan bagaimana kita bisa mencari jalan yang aman dan selamat menuju kepulangan kita gitu ta.
Ya, dengan proses-proses yang dijalankan, terus mencari. dengan laku-laku yang dijalankan, terus mencari, termasuk medianya salah satunya adalah dengan pilihan ya. Pilihan tadi bergelut di bidang dalang jemblung. Ya, Oke. Jadi demikian sobat Visip, artinya ternyata memang secara ideal spirit beragama itu harusnya mampu kita wujudkan, tidak hanya sebatas pada angan-angan, tidak hanya sebatas pada pengetahuan saja, tapi juga harus mampu terwujudkan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Nah, seperti yang sering saya sampaikan dalam acara ini, manusia atau sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi sesamanya, bagi makhluk lain, dan juga bagi alam semesta. Demikian dulu obrolan kita kali ini. Terima kasih Ki Jemblung Agung. sip. Jangan kapok kalau suatu saat nanti kita undang lagi di sini. Sesi kedua ya. Sesi kedua nanti kita paling Waalaikumsalam sobat Visip, keluarga besar Visip. Semoga sehat selalu, panjang rezeki, panjang keberkahan, rahayu sabung tumati, kalis ing rupeda, nir ing sampai kala, kelilan. Oke, terima kasih. Akhirnya selesai sudah di segmen kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan ORK lainnya dengan bintang tamu, dengan tokoh-tokoh lain yang pastinya juga hebat-hebat dan juga inspiratif. Sampai jumpa pada ORK selanjutnya. Terima kasih. Saya Seni Nopiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.